Oke, kali ini kita bakal bahas sebuah kisah yang, wow, luar biasa banget. Tentang gimana caranya mengubah krisis jadi kemenangan total. Ini cerita tentang menemukan kekuatan yang mungkin kita nggak sadar kita punya, yang terinspirasi dari buku keren Alan Ullman, Success is Not a Fluke. Coba bayangin deh, kamu lagi di puncak-puncaknya, karir bagus, badan sehat, kuat, terus tiba-tiba, tanpa aba-aba, tubuh kamu seakan berkhianat. Nah, kutipan ini adalah awal dari segalanya. Momen di mana dunia seorang Alan Ullman mulai runtuh. Jadi, Alan Ullman ini bukan orang sembarangan ya. Dia itu pejuang, pemimpin, ya bisa dibilang anak emas di Angkatan Laut Israel. Orang yang terbiasa pegang kendali. Seluruh hidupnya, seluruh identitasnya itu dibangun di atas kekuatan dan ketangguhan. Terus, apa yang terjadi? Perjalanannya dari puncak ke dasar jurang itu cepet banget dan brutal. Rasa sakit di pesawat itu, ternyata paru-parunya kolaps. Beberapa tahun kemudian, kejadian lagi. Akhirnya harus operasi besar dan dapat vonis yang menghancurkan. Karir militernya di laut selesai. Semua yang udah dia bangun hancur lebur. Tapi tahu nggak yang paling parah? Bukan sakit fisiknya, tapi psikologisnya. Dia jadi nggak percaya lagi sama badannya sendiri. Dia ngerasa kayak penipu. Gimana nggak? Seorang perwira angkatan laut tapi nggak boleh ke laut. Identitas inti yang dia pegang seumur hidupnya lenyap begitu saja. Nah, di titik terendahnya ini, pas lagi ngerasa nggak punya arah, seorang temannya cerita soal kompetisi Ironman. Tahu kan? Berenang hampir 4 km, sepedaan 180 km, terus lari maraton penuh. Gila kan? Setelah ngejelasin tantangan super berat ini, temannya cuma nanya simpel. Dan kamu? Sebuah pertanyaan yang kedengarannya konyol, tapi justru menanamkan benih harapan. Pertanyaan simpel itu tadi memicu sesuatu yang Ullman sebut sebagai tujuan tipe C. Ini bukan sekedar target yang susah dicapai ya. Ini adalah impian yang saking besarnya, itu maksa kita buat berubah total, buat bikin terobosan dalam kesadaran kita. Ini adalah apa yang jiwa kita pengen, bukan cuma yang logika kita anggap mungkin. Jadi, gimana kita tahu kalau kita punya tujuan tipe C? Gampang, ada 3 tandanya. Pertama, baru mikirin aja udah bikin kita semangat banget. Kedua, di saat yang bersamaan, itu juga bikin kita takut setengah mati. Dan yang paling penting nih, kita sama sekali nggak punya gambaran gimana cara mulainya. Kalau kamu udah punya rencananya, itu bukan tujuan tipe C. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan semangat, Ullman cuma ngelakuin satu hal. Dia buka laptop, terus klik tombol daftar. Cuma satu klik. Tapi tindakan kecil inilah yang mengubah segalanya. Dia nyebut ini melintasi garis niat baik, momen di mana kita berhenti cuma mimpi dan mulai beneran melakukan. Di titik inilah katanya, alam semesta mulai bantu kita. Oke, sekarang kita lompat langsung ke puncak ceritanya, Ironman Arizona. Dia baru aja selesai sepedaan 180 km. Gila. Tinggal lari maraton penuh, dia masuk ke tenda ganti, udah capek luar biasa, tapi tekadnya udah kayak baja. Terus, bencana terjadi. Pas dia mau pakai celana lari, otot pahanya, salah satu otot terbesar di badan kita, itu kram parah banget sampai kelihatan kayak mau meledak keluar dari kakinya. Ngeri banget. Jangankan lari maraton, buat pakai celana aja dia nggak bisa. Di dalam tenda itu, perang besar terjadi di kepalanya. Di satu sisi, ada suara-suara keraguan yang teriak, mustahil, nggak akan bisa, lihat tuh, berdiri aja nggak sanggup. Tapi, dia secara sadar milih untuk dengerin satu suara lain, suara kemungkinan. Suara yang nggak nanya kenapa nggak bisa, tapi nanya gimana caranya. Nah, ini dia titik baliknya. Dia mengubah pertanyaannya. Daripada fokus ke semua alasan kenapa dia nggak bisa, dia maksa otaknya buat cari solusi. Bagaimana caranya bisa? Pergeseran mental kecil ini membuka segalanya. Dia pun fokus ke satu hal aja. Ambil langkah pertama buat keluar dari tenda itu. Dan ya, Ullman berhasil menyelesaikan perlombaan itu. Tapi kemenangan sebenarnya bukan medali yang dia dapat. Di tengah penderitaan dan kemenangan itu, dia sadar kalau proses yang dia lewati, dari paru-paru kolaps sampai garis finish, itu ternyata punya formula. Formula yang bisa dipakai siapa aja buat mencapai hal-hal yang kelihatannya mustahil. Dia merangkum perjalanannya menjadi sebuah kode yang praktis, sebuah formula terobosan yang isinya ada 6 langkah. Ini dia formulanya. Pertama, tentukan tujuan tipe C kamu. Kedua, ciptakan gambaran kemenangan yang jelas banget di kepala. Ketiga, ambil satu tindakan nyata, lewatin garis niat baik itu. Keempat, terus investasi ke diri sendiri karena kita adalah aset terpenting. Kelima, kembangkan tekad sekeras baja, jadi torpedo berkepala besi. Dan yang keenam, bangun lingkungan yang mendukung kemenangan kamu.
Jadi ini nih inti dari semuanya. Sukses itu bukan kebetulan. Kisah Alon ini jadi bukti kalau kita bisa mencapai hal-hal luar biasa kalau kita ngikutin prinsip yang jelas. Sukses itu keterampilan yang bisa dipelajari, sebuah pilihan sadar buat ngambil kendali atas hidup kita. Nah, sekarang pertanyaannya bulah kamu. Apa Iron Man pribadi kamu? Apa tujuan tipe C kamu? Hal besar apa yang bikin kamu semangat, sekaligus takut? Coba deh, renungin sebentar. Seandainya gagal itu nggak ada dalam kamus, apa yang bakal kamu kejar? Pertanyaan ini ngebantu kita ngelewatin batasan yang kita buat sendiri dan nemuin apa yang benar-benar kita mau. Dan yang terakhir mungkin ini pertanyaan yang paling kuat. Karena kesuksesan itu bukan cuma tentang kita kan, tapi juga tentang orang-orang yang kita sayang. Jadi, pas kamu mikirin Iron Man kamu, pikirin juga ini, siapa yang nungguin kamu di garis finish?